Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, tentunya para breeder-breeder yang baru mau ngebreed dan belajar cara berbudidaya ikan cupang. Selamat datang di channel tutorial ikan cupang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan saya kepada kalian tentang berbudidaya ikan cupang, tentunya di pakan ikan. Nah, buat teman-teman, kadang kita sering kehabisan pakan ya. Kita ke pasar, kadang kita nggak kebagian kutu air maupun cacing sutra. Nah, jalan alternatifnya gimana nih? Kadang kan teman-teman suka nanya juga, kadang bang, saya kalau ikan cupang saya dikasih cacing sutra itu bagus nggak? Kalau dikasih cacing tanah bagus nggak? Nah, tentunya gini teman-teman, dua-duanya bagus semua teman-teman. Tapi misalkan kadang nih yang suka habis stoknya itu cacing sutra teman-teman ya. Jadi kalau dikasih pakan cacing tanah itu bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Jadi saya juga kadang suka kehabisan pakan di pasar, makanya jalan alternatifnya ya kita kasih cacing tanah. Nah, cacing tanah bagus nggak sih buat ikan cupang? Ya menurut saya itu sama saja ya, cuman hanya beda diameter. Kalau diameter cacing tanah itu biasanya kan lebih besar ya, beda dengan cacing sutra. Dengan cacing sutra kita masukin saja, itu udah langsung bebas dimakan. Tapi kalau cacing tanah kita ambil dari tanah, kita harus potong-potong dulu pakai gunting. Karena kalau kita nggak potong-potong dalam diameter yang besar itu biasanya ikan kita suka kesedak teman-teman, jadi kan sayang ya, akhirnya kan ikannya nanti yang sakit atau gimana. Jadi teman-teman, sebetulnya ikan cupang ini dikasih makan cacing tanah itu bisa, karena memang habitatnya di alam itu mereka juga makanya pakan hidup seperti cacing tanah. Nggak harus cacing sutra, nggak harus jentik nyamuk, tergantung selera kalian ngasih makannya yang mana. Kalau memang di daerah kalian banyak jentik nyamuk, kalian bisa kasih makan jentik nyamuk. Kalau memang di daerah kalian banyak kutu air, kasih kutu air. Tapi kalau memang semua stok itu kalian lagi nggak punya dan ingin memberikan pakan hidup, kalian bisa kasih cacing tanah teman-teman. Seperti ikan-ikan saya ini dikasih pakan cacing tanah, alhamdulillah tetap sehat, warna juga tetap bagus teman-teman. Yang penting jaga kualitas air, jangan sampai kotor. Nah teman-teman ya, bedanya cacing sutra sama cacing tanah itu hanya diameter dan kandungan protein pada cacing tersebut. Biasanya cacing sutra ini banyak dipakai para breeder-breeder yang mungkin sudah profesional itu karena proteinnya itu lebih banyak. Jadi kalau untuk pertumbuhan itu biasanya cacing sutra lebih bagus teman-teman. Tapi kalau untuk benar-benar kalian kepepet, kalian bisa kasih cacing tanah nggak apa-apa, atau cacing sawah lah ya, daripada ikan kalian nggak makan kan, lebih baik kasih cacing tanah. Nah kebetulan tadi saya ke pasar nggak dapet cacing sutra teman-teman, dan ya udahlah, untuk pakan hidupnya dalam 2 minggu sekali kan, biasanya kan 2 minggu sekali saya pasti saya kasih cacing sutra ya, entah 3 kali atau 4 kali pasti saya kasih cacing sutra. Tapi tadi sedang kehabisan teman-teman, jadi saya kasih cacing tanah ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan kalian nih punya ikan segini, ini kan bukan giant dan mulutnya pun kecil, kalian jangan kasih langsung satu cacing ya. Biasanya cacing tanah itu diameternya besar-besar. Kalau bisa kalian cari cacing tanah yang diameternya kecil-kecil seperti lidi ini loh, tapi kan biasanya panjang kan, dia kalau nelen susah kalau panjang. Beda dengan cacing sutra, dia telan kan diameternya nggak panjang, langsung masuk ke mulut. Nah kalau cacing tanah biasanya kita gunting-gunting dulu teman-teman ya, baru kita kasih makan cacing si ikan cupang ini. Soalnya kalau nggak digunting itu kadang susah. Nah ini tadi saya udah ngedukin cacing tanah teman-teman, kalian bisa lihat kan diameter cacing tanahnya kecil-kecil sekali itu kan ya. Nah karena saya sesuaikan dengan ukuran si ikan saya, soalnya kan kasihan ya kalau sampai besar-besar dia masuk ke mulut dia, nanti yang ada dia malah nggak bisa berak tuh teman-teman, karena nggak bisa mereproduksi secara normal ya. Tuh kalian bisa lihat ya tuh. Nah ini cacing tanah ini saya yakin pasti mau, karena saya sudah sering, bahkan dulu pas saya pemula pun saya kasih cacing tanah dia mau. Nah dulu itu kan saya tuh masih pemula dan masih punya ikan cupang itu paling 1 pasang ya. Saya bingung, saya mau ngasih ikan cupang makan, nggak punya duit, nggak bisa beli pakan, dan juga nggak tahu kita harus beli kemana. Ya dulu saya kasih makannya cacing tanah, tapi alhamdulillah selama saya kasih pakan cacing tanah, ikan saya tidak pernah mengalami problem teman-teman ya. Bahkan ya cenderung biasa saja, bahkan mereka sampai beranak, dan seperti inilah keturunannya teman-teman ya. Maaf kalau saya banyak omong teman-teman. Nah caranya ngasih makannya tuh gampang teman-teman, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nih saya tunjukin kepada kalian langsung saja ya. Nah teman-teman, pertama-tama kita ambil dulu ya cacing tanahnya ya teman-teman ya. Kita ambil aja yang diameternya kecil, jangan yang besar-besar, karena kasihan kalau dikasih yang besar teman-teman ya. Nih saya ambil aja ya, saya kasih makan. Tuh lihat teman-teman, ya langsung dimakan kan. Nah jadi
sama saja asalkan diameternya jangan kebesaran. Kalau misalkan diameternya kebesaran, kalian nanti bisa tuh potong-potong cacingnya biar nggak terlalu susah dia kemakannya ya. Nah tentunya bagi pemula ya, tolong simak video ini biar kalian tahu dan nggak terlalu pusing mikirin pakan cupang harus dikasih makan apa sih. Tuh ini nggak terlalu, ini udah kenyang ini tadi tuh. Nah, kalau ini mau ini satunya, kalau itu susah teman-teman, tadi dia udah makan juga ya teman-teman ya tuh, tapi dia dimakan juga tuh. Nah kalau ini dia saya kasih makan cacing sutra tadi belum habis masih, tapi cacing sutra saya beli stok 1 minggu yang lalu itu masih bagus. Nah jadi itu saja teman-teman ya penjelasan dari saya. Semoga kalian para breeder pemula yang ingin belajar ikan cupang dan tidak tahu cara cari pakan, kalian bisa cari pakan cacing tanah, nggak apa-apa teman-teman, tidak jadi penyakit atau tidak apa-apa karena saya sudah membuktikan sendiri itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Ya sudah ya gitu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.